Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah Mushola Nurul Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa selalu dilimpahkan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa kita hadir bersama dalam acara kajian dan buka puasa bersama. Yang kedua, tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya selaku pembawa acara mau membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari pengurus Mushola Nurul Hidayah, yang ketiga tausiah, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembukaan atau sambutan dari pengurus Mushola Nurul Hidayah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kandra. Kepada Bapak Kandra, monggo silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbatan para bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, Bapak Ustadz Sam ingkang mulyakaken, monggo kita sareng-sareng panjenengan puji Allah Taala, sampun nikmat kangge umat sehat, umat waras, kesempatan shalawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, saya sebagai ketua DPD Mushola Hidayah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak ibu-ibu hadiri wonten Mushola Hidayah dalam rangka buka bersama nggih ingkang badhe dipun sisih kali bapak. Saking kula pakarmatan lebih wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah ing sonten menika kula lan pansami tansah kelimpahan karunia ugi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, karupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kula lan pansami saged nglampahi puasa ing siang menika insyaallah dugi teng mangke kentong maghrib jaman kemian. Alhamdulillah ing dalu menika nggih kula lan pansami nglajengaken ibadah ingkang mulia
ibadah ingkang saged menghapus dosa-dosa kula lan pansami inggih menika salat isya lan salat tarawih berjamaah. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak lan para ibu sedherek sedaya, anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bermajlis ilmu, bermajlis taklim, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan diajak kali askar Masjid Iqra, pemuda-pemuda Masjid Iqra kangge menuntut ilmu di bulan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah tahun ini saged terlaksana, mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan kembali. Ya, yang mungkin di Nurul Hidayah ini 1 kali, tahun depan 2 kali. Dan alhamdulillah hampir ada kurang lebih 2000 porsi bungkus tapi pakainya tok itu dibagikan untuk anak-anak, untuk penghafal Al-Quran, dan juga untuk musola-musola diadakan kajian iftar. Mungkin ada kurang lebih antara 6-7 musola termasuk juga Masjid Iqra itu dipromotori oleh para pemuda Masjid Iqra. Alhamdulillah kula lan pansami kedae kathah syukuripun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten ing taun menika kula lan pansami diberi nikmat yang sangat besar, yakni bertemu dengan bulan Ramadan. Panjenengan lenggah kados mekaten nggih, menawi kathah sibuk, kathah urusan nggih boten saged. Jarek wong tua monene luruh ilmu ke abot ya. Tan kocapa anak wangsalan luruh ilmu ora kaya wong luruh berkat senajan udan ya tetep mangkat. Luruh ilmu ora kaya wong nonton golek sampai jam 3 ya kuat melek. Tapi angger luru ilmu lah paling 15 menit wis kayong ya klengkat-klengket wis slonjor ngantuk pisan ya, pamane ngartas traweh ning kultume dimen 10 menit wis krojotan. Nah niki memang luru ilmu niku abot. Mulane ganjarane Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak lan para ibu jamaah Nurul Hidayah dan jamaah musola-musola yang lain yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berkenaan dengan Syahrul Syam, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Disebut juga Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nggih, leres napa boten, Pak? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, leres? Nggih, kinten-kinten diturunkane kabeh napa separo? Kabeh. Nah, saniki kula badhe tanglet. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu langsung 30 juz apa bertahap atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Itu berarti Al-Quran kalau misalnya diturunkan kepada Rasulullah itu berangsur-angsur, berarti enggak di 1 bulan, di bulan Ramadan saja. Surat yang pertama turun adalah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diturunkan bukan di dalam bulan Ramadan. Nah, ini primen gue.
Jadi ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Tapi kenyataannya Rasulullah itu menerima Al-Quran itu sepanjang tahun sesuai dengan kondisinya. Lagi perang turun, bukan di dalam bulan Ramadan. Atau beliau dalam perjalanan atau ada masalah, beliau diwahyukan oleh Allah, ya, diturunkan lewat malaikat Jibril Al-Quran. Jadi sepanjang tahun. Nah, berarti Al-Quran itu diturunkan sepanjang tahun berangsur-angsur. Apa di bulan Ramadan, Pak Bu? Kader. Ya, sekarang saya jelaskan di sini. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul di dalam bulan Ramadan, akan tetapi melalui dua tahap, dua proses. Proses yang pertama, Al-Quran itu diturunkan fi lauhil mahfud, diturunkan dari lauh mahfud, ya, di atas langit yang ketujuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah langit yang kelihatan dari bumi, yang manusia itu bisa melihat langit tersebut. Berarti langit yang lapisan pertama yang dari bawah dari bumi, itu Baitul Izzah namanya. Itu proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua, Al-Quran diturunkan lewat Baitul Izzah, ya, dari Baitul Izzah, kemudian langsung menuju kepada Rasulullah melewati malaikat Jibril. Itu biar paham. Nah, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Yang lebih paham tentang turunnya Al-Quran dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling paham betul isi kandungan Al-Quran, bagaimana turunnya. Beliau lebih memahami daripada sahabat-sahabat yang lain. Unzilal Quran fi lailatul qadr wahidatan jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan, satu kali turun, yaitu 30 juz langsung, ila sama'id dunya, yaitu di langit yang ketujuh atau Baitul Izzah. Ini prosesnya, Pak. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar jumlatan wahidan, 30 juz langsung dari Lauh Mahfud menuju ke ila sama'id dunya, langit yang kelihatan di dunia atau Baitul Izzah. Wa kana Allah Ta'ala yanziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu isri ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ba'duhu asriba, bertahap, berangsur-angsur, bagian demi bagian. Nah, betul memang Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Yang lebih jelas lagi, saya tanya, Al-Quran itu turun pada tanggal berapa, Pak? Ada yang tahu tanggal berapa turun Al-Quran? 17. Yang panjenengan senantiasa mungkin memperingati sebelum ada corona, ya. Kalau tanggal 17 Ramadan mesti diperingati nuzulul Quran, ngadakna pengajian. Disitulah tanggal 17 turunnya Al-Quran. Pertinyi ini, ya, kula pada tanggal bener beli Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Mau Ibnu Abbas mengatakan yunzilul Quran fi lailatul qadr jumlatan wahidan. Diturunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, ayat yang lebih tegas untuk membahas tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran di surat Al-Qadr yang panjenengan hafal. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Pertini ini, hari malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal berapa, Pak?
Kan dimulai tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 29 nggih. Nggih, mboten? Nggih. Mulai 10 malam terakhir itulah panjenengan disuruh mencari Lailatul Qadar, dan disitulah Al-Qur'an diturunkan. Itu artinya tanggal 17 niku sanes tanggal ingkang diturunnya Al-Qur'an. Ngapunten niki, mbok bilih panjenengan sampun nglampahi menawi badhe memperingati nuzul Quran, ya diganti tanggalnya. Karena tidak tepat. Ini Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lewat Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita sudah mengetahui, maka apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk ya bukti kita itu meyakini bahwa Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kita itu memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu apabila dibaca idza quri'al kitab, maka balasannya adalah asrun hasanatun. Apabila panjenengan membaca Al-Quran, maka satu huruf ya, harfan asrun hasanatun. Satu huruf itu satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu ketika di luar bulan Ramadan. Akan tetapi kalau di dalam bulan Ramadan panjenengan baca Al-Quran, Alif Lam Mim, 3 huruf. 3 huruf itu, yang satu huruf 10 pahala. Berarti 3 huruf menjadi 30 pahala. 30 pahala itu ketika dibaca di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda, melebihi dari 30. Karena as-shaimu li wa ana azzi. Puasa adalah milikku kata Allah. Wa ana azzi, dan aku sendiri yang membalasnya. Langsung Allah yang membalasnya, tidak melewati malaikat. Inilah kelebihannya kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau kita bisa menghatamkan satu Al-Quran selama sebulan di bulan Ramadan minimal, maka sudah berapa juta pahala yang kita dapatkan. Satu Al-Quran itu terjumlah 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Kalikan 10 kali lipat saja itu sudah 10 juta lebih. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya di bulan Ramadan. Lalu kenapa kita bermalas-malasan membaca Al-Quran? Ngapunten, kula badhe tangled kinten-kinten ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang ada di majlis ini, ada yang sudah khatam minimal 1 kali selama bulan Ramadan ini? Ada nggak yang sudah khatam? Cung, ada yang sudah khatam belum? 1 kali saja. Atau yang mau khatam, insya Allah sampai menjelang terakhir malam Ramadan, ya malam Ramadan yang terakhir di ya malam hari raya Idul Fitri, saya insya Allah akan selesai 1 Al-Quran khatam. Ada yang bisa seperti itu? Masya Allah. Apunten, Mas, kebenaran anak rezeki. Duh, yang ya kasihkan saja. Ya ini rezeki sedekah. Ya terserah panjenengan nanti mau diberikan kepada siapa. Ya. Ini bukti bahwasanya inilah kemuliaan Al-Quran. Ya. Kalau kita mau belajar kepada sahabat, kepada para salafus soleh, kepada para tabi'in, kepada para ulama, maka sungguh kita itu jauh sekali. Imam Qatadah kana Qatadahu yukhtimu fi kulli sab'in daiman. Imam Ibnu Qatadah itu menghatamkan Al-Quran dalam seminggu sekali. Menghatamkan Al-Quran dalam seminggu sekali. Itu di luar bulan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu. Di luar bulan Ramadan. Wa fi Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, Imam Ibnu Qatadah fi kulli thalathatin khatman, 3 hari sekali khatam. Masuk bulan Ramadan, beliau itu 3 hari sekali khatam. Wa fi ashril awakhir, pada saat masuk 10 terakhir, yaitu di malam-malam Lailatul Qadar, fi kulli lailatin khatman, beliau itu menghatamkan
satu hari bahkan satu malam itu 1 kali khatam. Kula lan panjenengan sami saged? Boten, kula ge boten. Nggih. Tapi menawi tempatnya memang maksimal, insya Allah saged. Tanpa capat 3 dina atau 4 dina niku saged. Ya, panjenengan menawi sawan teng Masjidil Haram utawi Masjid Nabawi. Nah, teng riku wekdal ingkang sae kangge menghatamkan Al-Qur'an. Apunten, memang betul-betul suasananya mendukung. Ya, 3 hari 4 hari saja insya Allah bisa. Apunten, saya bukan sombong. Saya kesana 2 kali. Alhamdulillah 3 hari saja bisa khatam. Di Madinah bisa khatam, di Masjidil Haram, di Mekah juga bisa khatam. Ya. Kalau kita sana 2 kali berarti 4 kali khatam. Itu bisa, kenapa? Suasananya memang mendukung. Banyak teman-teman yang melazimi atau membiasakan membaca Al-Quran. Misalnya mau nunggu maghrib sampai isya membaca Al-Quran. Ulang, duhur mau ke asar membaca Al-Quran. Ya, sampai selesai. Ya. Jadi satu hari itu bisa sampai 3-4 juz, bahkan bisa sampai 5 juz. Itu sehari. Ya, di siang harinya, malamnya dilanjutkan. Ini. Kemudian Imam Ibnu Qadadah tadi di 10 malam terakhir itu 1 hari 1 kali. Kana li Syafi'in, Imam Syafi'i, ya. Imam kita Imam Syafi'i, ya. Imam itu kan ada 4 ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu imam-imam kita semua, ya. Jadi kita jangan fanatik sama satu imam. Semua imam yang memberikan pelajaran tentang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah imam kita semua. Makanya itu 4 imam itu diakui oleh semua umat Islam. Li Syafi'in fi Ramadana 60 khatman. Imam Syafi'i itu di dalam bulan Ramadan 1 bulan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Ping sawidak berarti sadina pingdo katame. Ya Allah, Masya Allah, fatabarakallah. Awan sing esok sampai sore khatam. Bengine sing bar maghrib sampai bar isya menjelang sholat tahajud khatam. 1 hari 2 kali khatam itu Imam Syafi'i. Nah, kita di level mana, Pak, Bu? Kita 1 bulan saja ya masih berat untuk membaca Al-Quran. Lalu kita meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan mulia, di bulan Ramadan. Apa bukti kita, rasa syukur kita Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita umat Islam? Ya, saya sering menyampaikan, tidak mungkin seseorang itu bisa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan kalau di dalam bulan Ramadan saja 1 kali khatam saja tidak. Itu nggak mungkin. Ini ngapunten. Bagaimana mungkin kita itu bisa melazimi sholat tahajud, sholat malam di luar bulan Ramadan kalau di dalam bulan Ramadan saja sholat tarawih bolong-bolong? Ngapunten. Nah, ini, maka biasakan, lestarikan ibadah yang panjenengan lakukan di dalam bulan Ramadan ini, diteruskan jamaah ning mushola Nurul Hidayah dilajengaken sampun teng bulan Ramadan kayak mawon. Soalnya Gusti Allah ngongkon ibadah kula lan panjenengan sami niku mboten teng bulan Ramadan tok. Bulan sawise Ramadan dikongkon ibadah terus. Aja sampai kok lame tok sing kebek, tapi jamaahnya semakin kurang. Wong wadon diajak yo yuk jamaah ning musala. Lah barbada wis ora ungsum. Munine wis ora ungsum. Mana salat ora ungsum? Ah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana kita membuktikan rasa syukur kita dengan Al-Qur'an? Ada 4 level, 4 tingkatan. Ketika kita mau membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah kepada Rasulullah dan menjadi pedoman buat hidup kita umat Islam, maka yang pertama, level yang pertama itu level yang paling rendah, yaitu kita berupaya untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan kaidah tajwidnya. Ini diperintahkan. Kalau kita seumur mungkin 60-70 tahun bacaan Al-Qur'annya masih belum sempurna, masih belum bagus, masih belum betul secara makhraj dan tajwidnya, maka tidak
ada alasan untuk terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai digeong sampai pangmati. Berarti laka putuse, laka batase sing arane luru ilmu. Mboten usah isin-isin. Ngapunten. Ini sangat penting sekali. Karena untuk meningkat ke level yang kedua, bacaan Al-Quran kita itu harus betul-betul sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten sing sering terjadi, niku kadang ya di musola di luar kluwut sana, ketika ada seorang imam yang sudah terbiasa menjadi imam, terus kemudian bacaannya kurang bagus, ngapunten, kurang bagus. Terus kemudian dia merasa sudah betul bacaannya. Akhirnya bacaannya gurung bener, tapi merasa wis bener. Nesi mending bacaannya gurung bener, tapi ngaku memang gurung bener. Terus kemudian ada upaya untuk belajar. Ternyata ada yang lebih muda, bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Yang syarat wajibnya itu yang mana? Apa yang sepuh mungkin bacaannya kurang, atau yang muda bacaannya bagus? Yang muda yang bagus, ya, itu syarat utamanya. Karena untuk ukuran yang sepuh itu apabila syarat-syarat yang pertama itu sudah dipenuhi. Misalnya ada dua orang yang sama-sama usianya, ya, terus kemudian sama-sama bagusnya, bacaannya sama bagusnya, kemudian ditambah dengan pemahaman ilmu agamanya. Agar pemahamannya ilmu agamanya ternyata seimbang, ya, maka dilihat dari akhlak, kemudian dia dilihat dari bagaimana dia itu berinteraksi dengan masyarakat. Kalau sama-sama baiknya, bagaimana siapa yang lebih dulu hijrah? Hijrah itu siapa yang lebih dulu masuk Islam, baru siapa yang lebih dulu, ya, yang siapa yang lebih dulu lahir, ya, ibaratnya wong tua. Nah ini harus ada kriterianya. Nah, itu level yang pertama. Level yang kedua, untuk membuktikan bahwasanya kita cinta Al-Quran, kita mengimani Al-Quran, maka setelah belajar membacanya sudah bagus, sudah betul, maka kita naik ke level yang kedua, menghafalnya. Nah ini, walaupun sudah sepuh, banyak orang-orang yang umur 60-70 tahun mulai menghafal Al-Quran, terus kemudian perjalanan waktu 3 tahun, 5 tahun sudah selesai 30 juz menghafal Al-Quran. Kalau Allah sudah mengendaki, kenapa tidak? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan untuk kamu mempelajari Al-Quran, kata Allah. Allah sudah janji Allah akan mudahkan kalau kamu itu mau mempelajari Al-Quran. Tapi kitanya yang fahal mim muddakir, kitanya yang menjadi orang-orang yang malas untuk menghafal Al-Quran. Ini level kedua. Jadi kalau kita masuk ke level yang pertama, terus kemudian kita sudah bagus bacaannya, maka naiklah ke level yang kedua. Hafalkanlah Al-Quran sekalipun tidak hafal-hafal. Kalau panjangan menghafal, misalnya juz 30 dari surat An-Naba sampai An-Nas, ternyata masih belum, ya, umur 60, 50 atau 40 tahun masih belum selesai juz 30, ya, yang surat-surat pendek, maka selesaikan sekarang. Sampai panjenengan ngapunten, misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, tapi masih dalam rangka mempelajari menghafal Al-Quran walaupun juz 30, maka panjenengan termasuk kategori orang-orang yang hafidh Quran, penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu tidak harus kita selesai 30 juz. Kalau dalam kehidupannya setiap hari kita menghafal Al-Quran walau ayatan, itu kita masuk pada kategori yang nanti meninggal dalam keadaan, ya, menjadi orang-orang penghafal Al-Quran. Ya, ngapunten, satu huruf saja ketika kita membaca Al-Quran kemudian makhrajnya salah, itu jelas merubah arti. Saya contohkan, ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Kira-kira yang panjenengan sering membaca Al-Quran, bacaan saya tadi betul apa enggak? Wa qulu qawlan syadida. Kita bacanya syadida, seakan-akan kita itu fasih, padahal bacaannya salah. Seharusnya wa qulu qawlan sadida, pakainya sin kecil bukan sin besar, karena sin kecil beda titik saja itu sudah merubah arti. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu
qawlan sadida, dan berkatalah dengan lembut, berkatalah dengan baik. Tapi kalau saya tadi baca yang pertama, wa qulu qawlan syadida, maka artinya sudah berubah. Berkatalah dengan keras, dengan kasar. Ya, masa Allah memerintahkan kita berkata kasar? Ya, ini kan berarti berubah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita bacanya dengan sin kecil, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang mabok, sing mendem, maka dia mendem untuk dirinya sendiri. Kan jauh sekali, Pak. Ye. Jadi perlunya kita melakukan tahap yang lebih rendah, yaitu mempelajari bacaan Al-Quran dibetulkan, karena satu huruf saja sudah merubah arti. Nah, ini satu huruf saja bisa merubah arti. Nah, selanjutnya level yang ketiga. Ya. Level yang ketiga, ketika kita setelah selesai mempelajari bacaannya, menghafalkan Al-Qur'annya walaupun tidak hafal-hafal, kemudian kita masuk ke level yang ketiga, yaitu memahami, mentadaburi, mencari ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Isi kandungannya kita pahami. Bagaimana mungkin kita itu akan merasakan nikmatnya membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an? Ngapunten, panjenengan sering menyaksikan syekh-syekh yang dari Timur Tengah sana ketika membaca Al-Quran sambil menangis terseduh-seduh. Karena apa? Karena mereka paham apa yang mereka baca. Panjenengan ngapunten, bisanya ketika membacakan ayat-ayat ya di dalam sholat panjenengan, ya ora ado sing kulhu al-falak an-nas ina a'tayna, ya kan? Tapi ketika kita ditanyakan, panjenengan yang setiap hari baca Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allahu somad artinya apa? Ambuh, orang ngerti. Padahal itu kita baca setiap hari ya. Ketika panjenengan ngikuti tahlilan juga Qul huwallahu ahad dibaca setiap hari. Tapi kita tidak tahu artinya. Bagaimana bisa menyentuh hati kita? Allahu somad artinya apa, orang ngerti? Allahu somad. Allahu somad kayak berarti kayak Ustaz Abu Somad. Man somad dia aku kayak tanggane aku, ya. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Kalau kita mau menikmati indahnya Al-Qur'an, kita bisa menangis, meneteskan air mata ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka pelajari isi kandungannya. Ngapunten, kira-kira panjenengan di sini punya Al-Qur'an terjemah nggak di rumah? Kalau nggak punya Al-Qur'an terjemah, monggo beli Al-Qur'an terjemah. Jadi sekiranya panjenengan ngaji, sewaktu-waktu dibuka, dibaca artinya, biar kita paham, kita ngerti apa yang kita maksudkan. Ini ngapunten. Kemudian di level yang terakhir, yakni kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita sudah masuk membaca Al-Qurannya sudah bagus, menghafalnya sudah, kemudian kita masuk ke level mempelajari isi kandungannya, memahami isinya, lalu level yang terakhir, level yang paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan Al-Quran. Sungguh sangat sayang sekali, Al-Quran sing jare dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk hidayah buat orang-orang yang bertakwa, tapi kita tidak mengamalkan isi kandungannya. Ini sungguh sangat memprihatinkan sekali. Ibarat kita mau naik tangga, angger manjat ning anda, kayak mestinya singing sound disit. Orang mau ujuk-ujuk langsung lompat sing dhuwur, mesti kepelarak tiba, bisa jadi sikile tugel. Mulane sing belajari ning bacaane disit, menghafale, terus memahami isine, baru diamalkan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mau mengamalkan Al-Qur'an. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Al-Qur'an, ya,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat buat kita nanti pada hari kiamat. Lalu kalau kita jauh dari Al-Qur'an, bagaimana mungkin kita akan mendapat pertolongan dari Al-Qur'an? Niki kedai taksih 7 menit lagi ya. Masih 7 menit lagi. Nah, mari di sisa-sisa Ramadan ini ya, panjenengan setelah sholat tarawih selesai, sholat witir selesai, pulang dulu pang mantong-mantong, pang mangan kolak-kolak, pang ngerucak-ngerucak. Tapi lamun bisa sawise kowe balik maning ning musala, baca Al-Qur'an, cari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sungguh sangat luar biasa. Khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar, itu seperti panjenengan ibadah yang selama 1000 tahun lebih. Ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Atau hitungan waktunya 83 tahun luwih 4 wulan. Kira-kira ning kene yakin beli umurnya sampai 83 tahun. Lamun aya yakin sampai 83 tahun, kira-kira selama 80 tahun gue memang terus aktif mempelajari Al-Quran apa mboten? Kan insya Allah enggak. Apakah kita selalu ibadah kepada Allah atau tidak? Nah ini yang terakhir ingin saya sampaikan. Setelah kita mempelajari dari semua 4 level dan kita mempraktekannya, maka marilah kita mengingat kembali peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah Isra itu berarti dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina. Nah kemudian Rasulullah setelah sampai di Al-Aqsa atau di Palestina, beliau dimi'rajkan, ya, dimi'rajkan naik ke langit yang ke-7. Kemudian di sana Rasulullah diperlihatkan berbagai macam gambaran orang-orang penghuni neraka, siksa api neraka. Di antara orang-orang yang tersiksa di neraka yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW adalah ada 2 orang. Wonten tiang kalih sing setunggal ngerasa wedine nemen, sing setunggal malih mboten duweni rasa wedi, bahkan terasa kejam sekali sifatnya. Orang yang pertama, dia itu memegang batu yang sangat besar di atas kepalanya. Di atas kepalanya itu batu dipegang besar. Kemudian orang yang kedua yang merasa takut sekali, dia itu tidak berdaya telentang, gleleng, ya, gleleng. Setelah itu kemudian batu yang di orang yang pertama itu ketika mau menjatuhkan ke bawah, mau menjatuhkan ke orang yang tadi satunya, dia tidak merasa kasihan. Langsung batu itu dilemparkan, dijatuhkan ke kepalanya, sehingga kepalanya itu pecah, tercerai-berai otak dan isi dalaman kepalanya. Kemudian batu itu gelundung. Setelah batu itu gelundung, kemudian orang yang tadi mengambil batu itu. Setelah diambil batu itu, kemudian diangkat lagi. Posisi orang yang pecah kepalanya itu, kepalanya menjadi satu lagi. Lalu dijatuhkan lagi, pecah lagi, diambil batu lagi, pecah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, kira-kira apa yang menjadi orang tersebut disiksa demikian? Apa dosa orang tersebut sehingga dia itu disiksa sedemikian dahsyatnya?" Kata malaikat Jibril, "Rajulun ya'lamuhul Qur'an fanama anhu bilail." Ini adalah
orang yang tahu bisa membaca Al-Quran, ngerti isine Al-Quran, tapi fanama anhu bilail, ketika malam dia seperti bangkai, tidak bangun. Maghrib ya ora salat, isya ora salat, subuh ora salat, Al-Qur'an ya ora dibaca. Kalau kita salatkan pasti kita membaca Al-Qur'an, paling tidak Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Tapi orang yang disiksa, dilemparkan batu kepalanya sampai pecah berulang-ulang terus, khalidina fiha, kekal selamanya, itu adalah orang-orang yang ya'lamuhul Qur'an. Mereka orang yang bisa membaca Al-Qur'an, mereka orang yang bisa memahami Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tidak diamalkan. Na'udzubillah. Kemudian di siang harinya pun sama, dia tidak mengamalkan Al-Qur'an. Oh, ternyata demikian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala yang 1000 bulan lebih, ya, terbaik, yakni 83 tahun mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan setelah selesainya Ramadan. Ingat, saya sering menyampaikan bahwasanya syaqiyun addun adraka Ramadan tsumman salakha minhu fala yughfar. Sungguh sangat rugi, sungguh sangat sengsara, susah seseorang hamba yang ketika dia dipertemukan Ramadan, dia hidup di dalam bulan Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan fala yughfar, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Baik, sebelum saya akhiri, waktunya tinggal 1 menit lagi, maka sekali lagi saya mengharap kepada panjenengan di sisa Ramadan ini dimaksimalkan, jangan disia-siakan, agar dosa-dosa kita selama setahun ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya ini saja yang saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan, ya, karena kekurangan itu ada dari saya, dan apa yang menjadi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.